Baik, halo. Saat ini saya sedang bersama dengan Kak Ica Rastika, salah seorang editor dari Kompas.com. Halo Kak Ica, apa kabar? Halo, baik. Oke, Kak Ica ini adalah seorang editor di Kompas.com. Beliau adalah orang yang sangat Ya, berpengalaman, jurnalis yang sangat-sangat berpengalaman, mulai bekerja sebagai jurnalis dari tahun 2009. Jadi udah 11 tahun berkarya di dunia jurnalisme online. Pernah liputan berbagai macam hal dari mulai kriminal, ekonomi, politik, pokoknya isu-isu hard news nasional ya. Dan dulu lama ngepost di KPK atau Komisi iya di KPK. Pemberantasan Korupsi ya. Dan juga sempat ngepost di Wapres juga bareng sama aku dari tahun Ya, 2015 ya kamu ya sampai 2017 ya. Oke. Nah, kemudian sekarang bekerja jadi editor untuk rubrik nasional di Kompas.com. Nah, hari ini sama-sama. rencananya aku pengen gali informasi nih dari Kak Ica untuk teman-teman mahasiswa semuanya yang lagi belajar penulisan berita online. Nah, jadi aku kan sebenarnya background-nya memang jurnalis, tapi kan jurnalis televisi ya. Jadi Iya, sebenarnya untuk detailnya apa yang harus kita lakukan ketika kita nulis online itu aku nggak punya pengalaman. Jadi mungkin walaupun aku sudah baca dari buku, tapi kurang bisa menjelaskan ya seperti apa harusnya. Nah, mungkin di sini Kak Ica bisa lebih detail nih menjelaskan apa sih yang exactly kita harus lakukan ketika kita mau menulis artikel online. Gitu Kak Ica ya. Dan mhm. kita mulai aja. Oke. Pertama-tama gimana Ini sih cara nulis online itu Kak? oh ya gini, buat teman-teman, sebelumnya aku mau cerita ya kalau misalnya Mhm. untuk jadi reporter online itu bagaimana proses kerjanya, seperti itu. Nah, aku kasih contoh kalau misalnya kita lagi wawancara narasumber aja ya, misalnya kalau di dunia wartawan itu wawancara narasumber istilahnya doorstop kan. Nah, kalau jurnalis online itu biasanya kalau sedang wawancara narasumber, itu kita tuh biasanya nggak apa, karena kita dituntut untuk cepat, jadi kita harus langsung biasanya kita ketik cepat gitu istilahnya. Jadi kita langsung ngetik tuk 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 gitu, narasumbernya ngomong apa, terus langsung kita ketik, nah nanti narasumber selesai ngomong itu bisa dengan cepat kita langsung bikin beritanya, narasumbernya tuh tadi, kira-kira angle-nya apa ya, ngomongnya angle-nya apa ya, terus bisa langsung kita bikin beritanya seperti itu. Beda mungkin kalau kayak jurnalis cetak kan mungkin biasanya ngerekam dulu tuh, nanti mereka punya waktu lebih lama untuk mendengarkan rekaman, kemudian nulis berita lagi. Biasanya nyetornya kalau cetak tuh kan malam kan, sementara online tuh tidak punya waktu selama itu. Jadi kita harus langsung, setelah wawancara harus langsung buat beritanya, gitu. Biasanya sih strateginya supaya cepat itu biasanya kita langsung ketik omongan narasumber, kemudian saat kita ngetik itu kita udah harus fokus, udah harus tahu kita mau nulis berita apa. Jadi pas kita ngetik narasumber ngomong apa, kita dengarkan, terus kita, langsung, "Oh ya, ini bagus nih mau nulis berita ini. Oh ya omongannya Hmm. ini bagus nih bisa buat berita, ini omongannya bagus nih bisa buat berita." Jadi narasumber selesai ngomong, kita udah tahu kita mau nulis apa, langsung kita tulis, kayak gitu. Oke, jadi perbedaannya di situ ya. Kalau biasanya jurnalis tuh ngerekam dulu, nah kalau online ini harus sambil ngetik gitu ya. Iya, Biar jadi benar-benar rekaman kita tetap tahu, apa namanya, heeh, tikpad-tikpad ya kalau istilahnya cepat, di antara heeh, wartawan, bener, ketik heeh, cepet gitu. Nah kecap dari situ sambil kita mhm wawancara, sambil kita bayangin juga kita mau bikin mhm apa. Nah yang menarik mhm adalah ketika aku liputan bareng-bareng di lapangan, kalau anak-anak TV mhm kan habis wawancara ngaso dulu ya, sambil nunggu gambar dikirim ke kantor, baru kita sambil apa namanya, bikin naskahnya gitu. Nah tapi kalau misalnya online nih kayak cepet banget, habis wawancara langsung mhm. pada sibuk masing-masing, terus tiba-tiba artikelnya udah tayang aja nih di online gitu. Itu gimana sih cara nulisnya biar cepet kayak gitu? Cara tulisnya yang tadi aku bilang itu. Jadi kita saat kita wawancara itu kita udah tahu kita mau tulis apa, kemudian kita langsung, maksudnya kita langsung aja tulis seperti, yang diajarkan selama ini kan, apa namanya, menulis dengan piramida terbalik misalnya, terus delete-nya itu apa yang paling penting yang menurut kita, kita mau, apa namanya, kita mau tulis misalnya, delete-nya itu misalnya soal jadi kan kalau lead kan biasanya ada bisa 3W, bisa satu W Mhm. gitu kan. Jadi pokoknya kita tulis apa yang menurut kita paling menarik dulu untuk delete dan biasanya itu yang jadi angle, terus kemudian disisipi apa, quote dari narasumber, kemudian ditambahkan background, supaya beritanya berkesinambungan, gitu.
Oke, jadi kalau aku boleh breakdown lagi, yang pertama kita harus kasih judul, terus ada Mhm, lead 1 sampai 2 kalimat ya tadi ya, 1 sampai 2 mhm, kalimat yang mhm, benar-benar menggambarkan apa informasi terbarunya, mhm, baru mhm. penjelasan, di dalam penjelasan Iya, itu tambahkan quotes, baru setelah itu penutupnya mhm, bisa diisi dengan background ya? iya, heeh heeh. Nah, oke. Kalau Benar benar. kita bedah satu-satu nih judulnya dulu, kalau judulnya itu tuh, harus kayak gimana sih, Kak Ica? Kalau misalnya kita mau bikin judul buat online harus yang clickbait kah atau gimana? Nggak boleh ya justru? Sebenarnya bukan yang clickbait yang, apa namanya, yang seolah menipu Mhm, pembaca ya, tidak clickbait yang seperti itu, tapi judul di online itu memang harus menarik sih. Kenapa? Karena kita harus menarik pembaca, maksudnya kita harus menarik mata pembaca buat ngeklik itu judul gitu kan. Kalau sebenarnya di semua media juga seperti itu kan, maksudnya judul tetap harus yang menarik karena mhm, untuk menarik mata pembaca seperti itu. Jadi memang judul di online itu harus yang menarik pertama. mhm. Kemudian sebenarnya nggak ada juga batasan sih, maksudnya harus berapa Sepakat kata, itu ya. nggak ada seperti itu, cuman kalau selama ini kalau di kompas.com, biasanya yang punya kewenangan untuk menentukan judul itu kan editor ya. Jadi, Mmm, reporter mengirim berita, tapi juga mereka juga nggak bisa ngirim berita misalnya mentang-mentang editor yang bikin judul gitu, jadi mereka kirim berita misalnya judulnya asal-asalan kayak gitu ya, nggak seperti itu. Jadi reporter juga harus punya sense untuk menulis judul yang baik, karena kan nanti kan mereka kalau akan menjadi editor ya, jadi kita bisa menilai juga dari, apa, tulisan yang mereka kirim, termasuk dari judul yang mereka kirim, ini, mereka sudah sejauh apa nih, belajarnya, dalam membuat judul yang menarik seperti itu. Nah, jadi oke. judulnya tetap harus menarik sih, itu utamanya, kayak gitu. Nah, tapi judulnya tuh biasanya pakai bahasa sehari-hari ya? Karena kalau aku lihat, kalau misalnya Mhm, cetak kan lebih kayak formal bahasanya, tapi kalau online kayaknya lebih mhm. bahasa gaul kadang gitu, Oh, iya sih, gimana? bisa bukan gaul sih, gimana ya, maksudnya Lebih harus merakyat gitu? Bahasa yang lebih mudah diterima sama masyarakat pertama, Mhm, dan bahasa yang tidak rumit gitu, maksudnya bukan bahasa yang bahasa kelas dewa yang istilah-istilah, "Apa sih ini, istilah apa?" gitu. Apalagi kan mhm. pembaca online itu kan kebanyakan sih kalau berdasarkan, apa namanya, riset Statistiknya? kami di Mhm. internal, lebih banyak tuh dari millennials, dari umur 30-an seperti itu. Jadi mereka juga kan orang-orang yang, apa namanya, yang memang, berkecimpung maksudnya yang memang paham online atau enggak yang memang udah biasa untuk, apa namanya, baca berita dari media, dari gadget, dari Sosmed gawai, gitu-gitu ya? seperti itu. Oh, Jadi oke. bahasanya juga bahasanya bukan bahasa yang bener-bener kayak bahasa ilmiah yang kayak, "Ini istilah apa?" gitu, orang nggak paham ya, nggak seperti itu. Oh, oke baik. Nah, untuk lead-nya ini 1 sampai 2 kalimat. Ini sepenting apa sih lead ini? Kalau misalnya tunggu tunggu, sebelum kalau misalnya dicetak itu kan ada tuh teras beritanya. Nah, kalau Mhm. online ada nggak sih atau termasuk di dalam lead itu? Teras berita Oh yang dia kayak rangkuman gitu loh di samping kalau dicetak. Nah, kalau oh, online enggak gimana? seperti itu. Enggak, online lebih simpel sih. Jadi misalnya, apa yang mau kamu tulis, misalnya, angle-nya tuh soal apa, ya itulah yang jadi lead-nya. Jadi, biasanya tuh lead sama judul itu biasanya harus selaras ya, bukan apa selaras, tapi setema gitu. Mhm Jadi mhm. harus samalah temanya yang dibicarakan antara di judul dengan di lead. Nah, lead itu bisa dipilih dari 5W, apa yang menurut kamu paling menarik? Apakah enggak sih, biasanya hal apalah yang paling menarik dari omongan narasumber gitu, langsung ditaruh di lead. Kayak misalnya kalau di KPK misalnya, untuk liputan misalnya vonis terdakwa kasus korupsi gitu kan, Mhm. misalnya kita ambil siapa ya, dulu masih Anas zamannya Urbaningrum deh. Anas Urbaningrum, masih lama banget ya, Lama jadul. banget. Nah, zamannya Anas Sekarang Urbaningrum KPK misalnya. soalnya udah nggak ada giginya lagi. Ups. Iya, udah nggak itu lagi, udah nggak heboh beritanya. Ya Iya, iya. udah Terus misalnya terus kan gimana? kita misalnya liputan, apa, vonis sidang vonis Anas Urbaningrum. Mhm. Yang dari sidang vonis yang paling bagus apa sih? Pasti hukumannya kan, dihukum berapa tahun penjara, seperti itu. Nah, itulah yang paling utama yang kita tulis di lead, misalnya Anas divonis sekian tahun penjara gitu, baru di bawahnya nanti setelah lead, itu vonisnya dibacakan di mana gitu, misalnya dibacakan siapa, baru oleh hakim pengadilan, negeri tipikor pada gini 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 gini, kayak gitu. Kemudian quotes hakimnya, menyatakan terdakwa, vonis sekian penjara atau diganti hukuman denda sekian, seperti itu kan.
Habis quotes baru di bawahnya kita kasih penjelasan nih kenapa, Anas, apa namanya, divonis, sekian tahun penjara itu. Apakah kita kasih penjelasan, oh dia dianggap, dinyatakan bersalah kata hakim melanggar pasal ini. Dia tuh korupsinya di mana? Oh dia tuh misalnya, waktu itu kasus Wisma Atlet dia begini. Kemudian dia korupsinya sama siapa? Sama teman-temannya siapa aja, kita sebutkan tokoh lainnya misalnya yang terkait, misalnya dia terkait sama Nazarudin, seperti itu. Kemudian baru masukkan background-nya, Nazarudin tuh sekarang kemana? Apakah sudah divonis atau belum? Kita masukkan di situ, oh Nazarudin sudah divonis terlebih dahulu misalnya dengan sekian tahun penjara, seperti itu, kayak gitu. Jadi meskipun kita online itu harus cepat, tapi Mhm. usahakan dalam satu berita itu kita bisa menceritakan secara utuh dan nggak bikin masyarakat bingung, ini tuh bicara soal apa sih, kayak gitu. Oke, tadi sedikit tentang background-nya ini, itu kita kopas Mhm, karena kadang suka sama ya, saya baca gitu, mhm ada kebaruannya tapi bawahnya tuh mhm bener-bener exactly sama gitu background mhm tentang mhm mhm rumah sakit penuh misalnya nih rumah sakit, mhm. COVID-19 penuh pasien itu. Ini background-nya bisa kita copy paste atau gimana sih? Yang di bawah Oh iya, penjelasannya? kalau background itu sebenarnya bisa di-copy paste, tapi juga jangan asal copy paste, karena kita tuh juga harus memperhatikan juga background-nya, apakah ini background-nya sudah sesuai dengan yang terbaru atau belum. Karena kadang reporter suka, background yang udah lama gitu, misalnya kan ada data, misalnya data soal misalnya gini, soal tadi Maya bilang misalnya artikel soal misalnya pemerintah bilang, apa namanya, rumah sakit untuk pasien Covid baru terisi setengahnya, misalnya seperti itu. Mhm. Nah, kita dalam misalnya kita nulis lead itu kan, kita ambil tema soal itu, kemudian kita kasih quotes dari pemerintahnya yang ngomong soal itu, kemudian kasih penjelasannya, misalnya penuhnya itu di daerah mana, misalnya DKI Jakarta berapa persen, terus paling penuh tuh di daerah mana selain DKI Jakarta, misalnya di Jawa Timur, yang kayak gitu. Terus yang kiranya ini kita masih perlu menambah, kapasitas tempat tidur atau enggak, misalnya pemerintah ada yang ngomong, "Iya perlu ditambah sekian, nanti kami akan menambah sekian," gitu kan. Terus Mmm, biar lebih jelas lagi, biar masyarakat ada gambaran, kita nambah lagi background mhm. soal, apa namanya, data pasien Covid saat ini sudah mencapai berapa. Tapi yang Nah, terbaru gitu ya, yang jangan asal terbaru, karena kopas, kan oh oke. iya, karena kan pasien Covid kan setiap hari kan bertambah kan, Mhm. maksudnya berbeda gitu kan. Nah, itu kan kita harus memperhatikan juga, yang terakhir tuh data yang mana gitu. Jadi jangan asal copy-paste aja, seperti itu. Karena kadang Mhm. emang untuk editor, kadang suka merasa, "Ih, kok reporter kok kayak nggak baca-baca lagi ya," maksudnya kayak nggak ngeliat-ngeliat lagi nih, udah background-nya udah yang terbaru nih, udah ganti, kok masih aja pakai background yang lama, seperti itu. Mmm, Gitu sih. oke. Terus kalau insert tadi, Mhm. apa namanya, quotes ini heeh, Quotes. itu gimana sih caranya mungkin teman-teman di sini masih bingung gitu, bagaimana mereka mengambil quotes untuk ditaruh di artikel. Ini harus berkesinambungan kah? Gimana supaya efektif? Quotes itu sebenarnya memang, sebenarnya, tidak harus sama kalimat narasi kita ya. Misalnya kita di lead sudah bicara soal terus di quotes-nya jangan kalimat yang sama dengan kalimat di lead, karena itu akan jadi pengulangan gitu. Nah, kita di Mhm. online juga sih sebenarnya diajarkan untuk tidak, melakukan pengulangan seperti itu. Jadi misalnya tadi di apa, kalimat di paragraf pertama misalnya sudah diomongin ini, terus nanti di paragraf ketiga diomongin lagi. Nah, itu nggak perlu kayak gitu. Di quotes juga pun nggak perlu kayak gitu. Jadi quotes memang harus mendukung paragraf di atasnya, tapi bukan mengulang, seperti itu. Mendukung bukan Oke. mengulang ya. Iya, Oke oke, heeh kurang heeh. lebih kayak gitu ya. Nah, tapi keberadaan quotes ini penting kan ya? Bisa nggak kita bikin berita tanpa ada quotes-nya sama sekali? Nggak bisa juga, jadi harus penting ya untuk apa, keberadaan coach itu penting sih, maksudnya, untuk memperlihatkan juga ya bahwa kita benar-benar melakukan wawancara terhadap orang itu, karena kan di Mmm, quotes itu kan memang kita menulis yang sebenar-benarnya, istilahnya sebenarnya apa yang kata apa per yang kata diomongin gitu dia, ya? kata per kata apa yang diomongin dia dan tidak ada bahasa kita sendiri yang kita narasikan. Jadi memang harus benar-benar omongan dia tuh seperti apa, harus benar-benar asli yang seperti itu. Nah, memang itu Mmm. harus ada dalam berita tuh nggak mungkin nggak ada. Oh, oke Kalau berarti untuk online ya, heeh. heeh, kalau untuk online tuh justru nyawanya ya si quotes ini ya, harus ada. Iya iya, tetep harus ada, heeh. Oke. Nah,
Ini kalau buat hard news kayak gitu kan, jadi ada judul, saya ulangi lagi ya. Jadi pertama pas kita liputan, kita selain nge-record harus dicatat juga, tikpad tadi ketik cepet. Betul, Nah, betul, selain terus record harus terus sambil dibayangin mau bikin angle apa gitu ya. betul. Nah, terus udah kayak gitu begitu nulis langsung dicari deh yang mana quotes-nya gitu yang mau Mhm, dipakai, terus mhm, mhm. dikonfirmasi lagi ke rekaman kita biar nggak salah gitu Iya, ya. betul, Terus baru betul. ditulis lah, dicoba ditulis dari mulai bikin judul, kemudian, Mhm. bikin lead-nya 1, 2 kalimat, terus Iya, dikasih penjelasan, disisipin kayak kutipan, sama dikasih closing. mhm, Boleh tentang ya background betul. kalau hard news, tapi background-nya itu nggak boleh asal copy paste ya, Iya, betul, harus harus dilihat dulu kesinkronannya seperti apa. iya, betul, betul. Mmm, Sebenarnya kamu kalau di lapangan kesulitannya apa sih ketika membuat naskah itu? Kalau online ya, kalau untuk Heeh. online ya, apa ya kesulitannya ya? Ya mungkin kalau kita lagi nggak fokus jadinya, suka, apa sih tadi ngomong apa gitu narsumnya, kayak gitu aja dan kita jadi perlu waktu lebih lama untuk mengecek dengan dengar rekaman gitu. Itu aja sih kalau misalnya lagi nggak fokus, maksudku kalau lagi nggak Mmm, fokus nanti narsum ngomong apa ya, kayak gitu. Jadi harus diulang lagi, dengerin rekaman kan jadi lebih lama, kayak gitu sih sebenarnya. mhm, Sama sebenarnya alat kerja mendukung banget ya, kayak misalnya kalau online itu kan biasanya pakai handphone kan, biar mhm cepat mhm, gitu cepet gitu, itu mhm. mendukung banget sih, menguasai handphone itu mendukung banget. Jadi, kalau bisa memang memang Handphone-nya yang bener bagus gitu. berlatih. Oh, pertama itu. Kedua memang berlatih untuk, lebih cepat ngetik yang kayak gitu sih. Aku Sama juga paling pernah lihat kamu bawa, kamera sendiri, oh, jadi iya, iya, fotografer iya. sendiri juga pakai handphone gitu ya? Nah, iya, mungkin itu tantangannya jadi jurnalis online sih kita harus multimedia, maksudnya untuk sekarang kita harus bisa sambil nulis juga, terus habis nulis nih lagi ngetik cepet, maksudnya lagi ketik cepet omongan narsum, harus Heeh. ngambil gambar juga gitu kan, kayak handphone kamera. Oh, Sekarang malah, harus ngambil video juga, jadi targetnya sebenarnya ada 3 itu, tulisan, apa namanya, gambar, dan dan video, kayak video. gitu. Oh gitu sekarang ya? Mhm. Tapi pakai Iya. gadgetnya yang, smartphone gitu biar gampang ya? Iya, heeh. Biasanya sih kalau wartawan online tuh biasanya kalau yang multimedia gitu, maksudnya yang Mmm, memang multitasking seperti itu kayaknya butuh lebih dari 2 gadget sih. Maksudnya nggak bisa kalau cuma ngandelin 1 gadget doang, karena pertama kita sambil ngetik cepet, terus kita harus, mmm, ngerekam juga, butuh rekaman kan, mhm, butuh handphone, butuh rekaman, terus kalau untuk sambil moto juga bisa sih kalau moto kadang-kadang udah selesai ketik cepat, foto gitu bisa, tapi mhm. kalau untuk video kayaknya memang butuh lebih dari satu gadget gitu sih kayaknya. Oke. Terus kan kalau misalnya naskahnya udah diambil nih udah dikirim ke kantor nih ya, itu Mhm. terus sama editor tuh diapain sih naskahnya biasanya? Oh, kalau diedit, misalnya reporter udah kirim jadi gini kalau Mhm, kami, tapi kayaknya Maya juga sama ya dulu di TV itu, mhm, kami ada yang namanya basket kan, basket berita gitu, mhm mhm, jadi semua berita yang dikirim sama reporter, mhm, dikirim ke editor melalui basket berita. Basket oke. beritanya bentuknya tuh situs situs web, jadi Mmm, bukan email. Jadi kami nggak pakai email ya, kami nyebutnya namanya CMS. CMS itu kayak situs ya semacam situs gitu, untuk mhm, diakses sama reporter dan editor yang isinya basket berita. Nanti reporter kirim ke CMS itu berita, nanti sama editor di kantor itu langsung diedit, ya udah editor itu ngedit misalnya pasti isinya dulu dong dibenerin isinya gimana, terus kira-kira nih angle-nya udah oke belum ya? Maksudnya kalau menurut editor, wah nih reporter misalnya nulis lead-nya soal A gitu, terus mhm. menurut editor kayaknya bagusnya yang di Angle-nya soal B bawahnya gitu ya? angle-nya soal B. Nah, sama kita diubah kan, Mmm, diubah lead-nya, nah kemudian kita periksa-periksa juga apa, hurufnya ada typo atau enggak segala macam, penulisan segala macam, terus kita lihat background-nya udah bener atau enggak. Kemudian juga kalau di online itu kan suka kasih kayak link ya, maksudnya insert link, kayak oke. insert link misalnya baca juga artikel Oh, ini. oke. Jadi itu yang masukin editor ya? Iya, itu yang masukin editor. Terus kadang kalau ada videonya, kami Mhm, juga insert video kan, karena kan reporter biasanya kirim video tuh kalau di kompas.com ya, mhm, kirim ke YouTube-nya kompas.com, mhm. nanti sama editor di-embed dari YouTube kompas.com ke artikel itu. Jadi
Kemudian Oh. habis setelah saya bawa selesai, embed video selesai, biasanya embed video bisa ditaruh di tengah embed videonya Mhm. atau ditaruh di bawah, tapi kalau di bawah biasanya nggak kelihatan sih, jadi disaranin ditaruh di tengah embed Mmm. videonya. Kemudian kami taruh, foto kiriman reporter atau kalau Mhm. misalnya kiriman reporternya kurang oke gitu, misalnya ada foto yang dari fotografer sendiri, kan kami juga ada fotografer sendiri kan, foto dari fotografer lebih oke, ya bisa pakai foto dari fotografer juga. Atau juga kalau misalnya reporter by phone terus nggak ada foto peristiwanya, misalnya kita mau pakai foto ilustrasi, itu juga udah ada di basketkompas.com, bisa tinggal langsung dipakai kayak gitu. Sudah, Oke. habis itu tinggal masukin link lagi misalnya, berita terkait yang seperti itu. Kemudian kita karena sekarang zamannya online itu editor juga harus punya pemahaman soal SEO gitu kan. Mhm. Ya kami mikirin SEO-nya nih, misalnya keyword-keyword yang lagi trending di Google tuh apa misalnya. Nah, biasanya keyword-keyword trending itu kami taruh di lead dan ditaruh jadi di CMS kami ada tulisannya keyword gitu untuk di-tag. Jadi ada di tag-tag bagian tag-tag keyword gitulah, di-tag Mhm. keyword-keyword. Kemudian juga keyword yang lagi trending itu biasanya ditaruh di judul. Jadi judulnya tuh lebih menarik dan kalau di-search di Google tuh bisa keluar gitu. Jadi Oh, ada oke. ada memperhatikan SEO juga sih kayak gitu. Nah, itu lebih senang di lapangan kamu sebagai reporter atau jadi editor? Ya masing-masing beda sih tantangannya sih, Oh, beda ya? maksudnya kalau untuk jadi reporter ya kita kan kalau pas sama di reporter tuh enaknya memang banyak pengalaman ya, istilahnya kita banyak teman, banyak pengalaman, terus kita bisa bersentuhan langsung dengan narasumber gitu kan, pengalaman yang orang lain mungkin nggak pernah dapet kan, kayak misalnya di Wapres misalnya, siapa sih maksudnya nggak semua orang bisa, Masuk istananya gitu naik ya? pertama atau enggak naik pesawat bareng Wapres, kan nggak semua orang bisa seperti itu kan. Nah, Heeh. enaknya sih kayak gitu kan, jadi baik teman, terus akses ke mana-mana mudah, terus banyak pengalaman, istilahnya seperti itu. Ya kalau di editor itu, tantangannya beda lagi sih, maksudnya kita juga mulai belajar bagaimana, bisnis media, istilahnya kita tahu ya media itu apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dikembangkan dari media. Jadi lebih ke arah pengembangan untuk Kompas.com itu sendiri kan, kalau untuk editor dan pengembangan reporter, kita belajar mengembangkan reporter, bagaimana reporter ini dididik supaya mereka tuh jadi nanti reporter yang bagus, kualitas beritanya bagus, kuantitas beritanya juga oke, terus mentalnya sebagai reporter juga bagus, yang kayak gitu. Terus kita juga belajar mengembangkan isu kan, maksudnya kalau di editor kan istilahnya kayak yang menggodok isu di belakang lah, nih Kompas.com Mhm. mau bikin isu seperti apa, mau sudut pandang yang ngambilnya seperti apa, kita mau bikin berita apa aja nih rencana kerjanya, seperti itu. Seperti itulah, kayak gitu. Oke, baiklah ya, jadi tantangannya beda. Kalau misalnya di Mhm. lapangan dulu sehari bisa bikin berapa artikel? Kalau Kompas.com targetnya sih 10 sih, 10 artikel gitu. Kadang bisa Reporter lebih ya? sih. Heeh. Oh, kalau Heeh. misalnya jadi editor berapa? Editor tuh targetnya sih beda-beda sih, cuman rata-rata sih kalau untuk news ada yang 18 per hari. Oh, 18 per hari. Wow, banyak ya, lumayan ya. Tapi itu ngedit doang, Oh nggak iya sih, nggak nggak nulis. ngeliputan gitu ya, beda Iya ya iya. pressure-nya. Oh, oke oke deh. Nah, ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman mahasiswa yang lagi belajar Mhm, nulis online, apa aja yang harus benar-benar diingat ketika mereka latihan nulis online dan mungkin nanti beberapa akan berkarir di dunia jurnalisme iya. online? Ya, untuk penulisan online sih, pesan-pesan aku ya memang sih jurnalis online itu memang dituntut kecepatan, tapi Mhm. jangan juga mengesampingkan kualitas lah, seperti itu. Jadi, dan juga ingat-ingat nih kalau untuk teman-teman yang lagi belajar itu, kan udah diajarin kan, soal piramida terbalik, soal penulisan lead, semacam itu. Nah, Mhm. diingat-ingat aja nih pelajaran di kuliah, karena nanti berguna banget kok untuk di dunia kerja, kalau misalnya kamu nanti kerja sebagai wartawan misalnya, itu berguna banget, apalagi udah punya pemahaman jurnalistik. Nah, itu kemungkinan nanti, di lapangan tuh kepakai banget dan dalam melamar kerja juga kepakai banget, kayak gitu sih menurutku pesan-pesannya. Ya itu aja sih kalau saran aku sih memang kalau sekarang nih di dunia online tuh yang dibutuhkan itu memang orang yang bisa multitasking, multimedia seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya
kesukaan dengan misalnya video, ngedit video, atau misalnya foto. Nah, itu bagus untuk diasah juga, karena itu untuk sebagai kemampuan tambahan, karena nanti pas terjun ke lapangan langsung itu diperlukan banget, kayak gitu. Oke kalau gitu. Terima kasih Kak Ica Mhm. atas pelajarannya yang sangat luar biasa hari ini, Iya, terima atas kasih ya. insight-insight-nya ya, bagaimana untuk Iya. menulis berita, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi Ya, belajar menulis artikel online ya. ya, betul. Baiklah, kalau begitu sampai di sini perjumpaan kita, sampai bertemu lagi Kak Ica. Iya, terima Dadah. kasih Kak ya, dadah.